adik-adik di rumah, welcome to Golden Kids Online Service. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua hari ini. Kita bisa beribadah, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik tetap semangat ya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay! Supaya kita lebih semangat, yuk ikuti yel-yel bersama Kak Andrea. Golden Kids, membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Yes, yes, yes! Wow, hebat sekali adik-adik. Bangga dan senang melihat kalian semangat sekali. Dalam memuji Tuhan. Sekarang, ayo kita fokus. Siapkan hati kita, pikiran, mata, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, apa makanan yang kalian sukai? Ya, pasti kalian punya makanan favorit masing-masing kan? Nah, makanan yang kalian makan itu tidak langsung jadi loh. Dibutuhkan waktu, tenaga, kesabaran untuk membuatnya. Memasak itu sebenarnya mudah loh, asalkan kita mau untuk belajar. Di dalam hidup ini, kita semua tidak langsung jago atau langsung pintar. Semuanya itu butuh proses, butuh belajar, butuh latihan, butuh untuk mencoba. Supaya lama-kelamaan kita
berkuasa dan jadi ahli di situ. Untuk menjadi lebih bisa atau lebih kuat, dibutuhkan sebuah perjalanan, sebuah proses, dan harus bersabar dalam segala hal ya, nggak cuma hal memasak aja, tapi juga dalam hal lainnya, seperti pemusik, penyanyi, atlet, koki atau chef, pilot, dokter, perawat, bidan, apoteker, guru, dan lain-lainnya. Semuanya itu tidak ada yang instan atau langsung jadi atau langsung hebat. Paham adik-adik? Sekarang bagian kita adalah belajar dengan rajin dan dengan baik dan selalu berdoa kepada Tuhan. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan Kak Diah di sini yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Oke, Kak Diah akan bercerita tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab yang proses hidupnya itu tidak mudah. Kak Diah ambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan 40. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah ya. Kira-kira Kak Diah mau bercerita tentang siapa ya? Ayo, siapa? Ada yang bisa tebak? Angkat tangannya. Ayo tebak adik-adik yang di rumah. Ya, betul sekali. Dia namanya adalah Gideon. Siapa? Ya, Gideon. Yuk bilang sekali lagi sama Kak Diah supaya kita mengingatnya ya. Namanya siapa ya? Ya, Gideon. Adik-adik tahu siapa ya Gideon itu? Siapa ya? Ada yang bisa jawab? Yes, betul banget. Dia adalah hakimnya bangsa Israel. Pada waktu itu, diceritakan di dalam Alkitab, dulunya sebelum jadi hakim bangsa Israel, Gideon itu sangat penakut. Dia suka sembunyi-sembunyi begini. Jika ada musuh datang, dia tidak berani menghadapi. Sembunyi-sembunyi. Nah, tetapi Gideon ini juga berasal dari suku yang terkecil di bangsa Israel itu. Karena dia tidak pernah menganggap bahwa dirinya dapat diangkat menjadi seorang yang penting bagi bangsanya. Seorang yang terkenal, seorang yang hebat, ya. Ia hanya bisa melakukan apa yang ia lakukan, yang bisa ia lakukan, tapi di tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, adik-adik, Kak Diah mau kasih tahu ya. Disimak, diperhatikan betul-betul. Namun, akan tetapi Tuhan tidak pernah merendahkannya. Juga Tuhan tidak pernah melihat latar belakangnya Gideon ini. Tuhan memakai Gideon untuk menjadi alatnya. Tuhan membawa Gideon melewati proses demi proses, perjalanan yang panjang, ada kesulitan, sampai akhirnya Gideon menjadi pemimpin yang besar dan hebat di Israel. Ya, Gideon menjadi hakim yang hebat di bangsa Israel. Melalui berbagai peristiwa, Tuhan memakai Gideon dan melatih Gideon ini.
Akhirnya Tuhan menjadikan Gideon menjadi seorang hakim yang kuat, juga hebat, dan juga dihormati di Israel. Dia sangat dihormati di bangsa Israel itu. Musuh-musuhnya pasti takut dong sekarang, karena ribuan musuh bisa dikalahkan oleh hanya 300 pasukan Gideon saja. Hanya 300 saja pasukan Gideon yang mengalahkan ribuan musuh-musuhnya. Wow, luar biasa bukan? Tapi ada proses yang harus dijalani oleh Gideon sebelum Gideon menjadi orang yang hebat, sebelum Gideon menjadi orang yang kuat, sebelum Gideon menjadi orang yang besar yang dihormati oleh bangsa Israel, juga oleh musuh-musuhnya ditakutin Gideon ini. Nah, kalau pada waktu proses yang ia jalani, ketika Tuhan meminta dia untuk dijadikan sebagai alatnya, terus Gideon ini ngambek, Gideon ini capek lah alasannya, dan memberontaklah, juga mengeluh-mengeluh, terus nangis-nangis, nggak mau Tuhan, nggak mau, aku takut, aku nggak mau. Gideon mungkin tidak akan pernah menjadi orang yang besar, tidak akan pernah menjadi hakim yang hebat dan yang kuat, yang ditakutin oleh musuh-musuhnya. Karena melalui peristiwa dan melalui berbagai macam peristiwa di dalam hidupnya itu yang membuat Gideon terlatih. Nah, semuanya memang sudah Tuhan atur, sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan tetapkan, tapi itu semua juga tinggal bagaimana dengan kemauan kita untuk mengikuti proses demi proses yang Tuhan tetapkan. Nih, kita mau taat apa enggak? Apa yang dikatakan Tuhan? Nih, kita mau mengikuti Tuhan apa enggak? Itu tinggal kemauan kita. Ya. Kalau kita taat pada Tuhan, Tuhan pasti akan membuat kita berhasil menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat, dan orang yang besar, yang dihormati, seperti Gideon ini. Adik-adik, kita belajar dari Gideon untuk kita selalu taat dan selalu mengikuti apa kata Tuhan. Ya, kita belajar dari Gideon untuk bagaimana kita harus mempunyai sikap hati dan respon kita seperti yang dicontohkan oleh tokoh Alkitab yang namanya Gideon ini. Hebat adik-adik, kita pasti bisa, ya. Kita pasti bisa menjadi, Tuhan memilih kita menjadi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Hebat. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Yuk sama-sama kita baca. Yang di rumah boleh buka Alkitabnya. Kak Diah tunggu ya. Oke, udah siap membaca? Yuk Kak Diah hitung. 1, 2, 3. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Demikianlah firman Tuhan yang kita baca semuanya. Oke adik-adik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Kak Dia berdoa supaya kalian semua tetap semangat, tetap bersukacita selalu, untuk setia, untuk tetap dekat dengan Tuhan. Oke, kita akan tutup firman Tuhan ini, sama-sama kita berdoa. Yuk, sikap doa yang bagus, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih setiamu, buat berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis, yang segar, yang sedap. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas setiap kami. Haleluya, sama-sama katakan, amin.